Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita dibangkitkan dari kematian sementara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dibangkitkan semoga dalam keadaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dalam sebaik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kami berikan kepada mereka itu pendengaran dan penglihatan dan hati. Semoga semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memanfaatkan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah perlu ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat hambanya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian, orang-orang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberi ilmu tentang keimanan akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hendaklah kita sama-sama mengazamkan pada diri kita bagaimana arti penting ilmu itu dalam hidup kita. Karena semua hidup ini mesti diilmui. Ya. Nah, dalam Islam Allah dibagi lagi tentang ilmu itu sendiri. Bahwasanya ulama kita telah mengukur ilmu itu, derajat tertinggi dari satu ilmu itu dengan sebuah kalimat, wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan satu ilmu itu tergantung pada mulia yang dikenal oleh ilmu itu. Kita buat satu perbandingan. Apabila orang yang sangat antara dokter biasa, dokter umum, dibandingkan dengan dokter spesialis, maka orang akan lebih menghargai keilmuan dokter spesialis. Orang-orang yang kenal dengan orang biasa dibandingkan dengan orang-orang yang mengenal para pembesar dan penguasa, maka dia akan lebih disegani oleh orang karena yang dia kenal memiliki kedudukan yang tinggi. Begitu juga dengan ilmu yang dilakukan, yang diterima oleh dokter-dokter spesialis. Orang-orang yang pandai membuat kereta biasa, orang pandai membuat sepeda, dia bisa bikin motor, dia bisa bikin mobil, bahkan dia bisa merangkai pesawat, maka semakin tinggi ilmu yang dia pahami, semakin tinggi nilai sesuatu yang dia hargai, maka keilmuannya tentang sesuatu itu menjadi ilmu yang sangat tinggi. Maka tidak ada ilmu yang lebih utama dan tinggi kecuali ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana mengenal Allah kecuali dengan ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, Malik, Razik. Allah pemberi, pencipta, Khalik, pencipta, Malik yang menguasai, Razik yang memberi rezeki, dan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Sempurna, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maka ilmu yang akan mengantarkan kita mengenal Allah itulah seutama-utama ilmu yang harus kita dalami dalam kehidupan kita ini. Coba kita perhatikan di belakang saya ini banyak buku-buku yang apabila dia hanya letak saja di sini, semua buku ini hanya letak, lalu orang tak pernah beli atau orang tak pernah ingin membaca buku-buku yang diambil ini, atau dia membeli buku tapi hanya untuk diletak saja di lemari-lemari, maka dia seperti seekor keledai yang membawa kitab tak dapat mengambil pemahaman yang ada di dalamnya. Maka hendaklah kita bisa mengambil manfaat waktu kita dengan menggunakan waktu kita untuk talabul ilmi.
belajar ilmu, terutama ilmu agama. Karena di masa akhir dari umat ini, orang sudah mempelajari ilmu tapi bukan memperdalam ilmu agama. Maka marilah kita sama-sama bagaimana kita menggapai keutamaan ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah yatariyarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk memahami agama mereka, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agamanya, Allah melapangkan jalannya menuju surga. Allah banyak. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim katakan, kalau sudah menuntut ilmu tidak punya keutamaan lain kecuali semakin dekatnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan itu sudah mencukupi melebihi keutamaan-keutamaan yang lain. Maka mari kita perhatikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Apabila disebut muslim, berarti dia disebut muslimah. Ya, maka menuntut ilmu wajib bagi kita semuanya. Apalagi di zaman-zaman yang kita sangat jauh dari Rasulullah, dari sahabat, di zaman-zaman yang kita sangat memerlukan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan agar kita menjadi hamba yang benar-benar pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin beri misal, karena kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Dengan bulan yang penuh dengan keberkatan ini, kita pun harus berilmu bagaimana cara kita mendapatkan keberkatan hidup di dalam bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyaknya orang-orang yang berpuasa, tidak ada yang ia dapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kam qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Berapa banyaknya orang-orang yang bangun malam, tidak ada yang ia dapatkan dari bangun malamnya kecuali hanya begadang saja. Maka itu kita kena ngambil, kita kena belajar ilmu bagaimana kita menggapai bulan-bulan Ramadan, bagaimana kita menggapai keutamaan-keutamaan Ramadan, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Rasulullah katakan, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Man qama lailatul qadar. Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, iman wa ihtisaban, dengan penuh keimanan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosa mereka yang telah lalu. Para ulama kita menjelaskan dosa ini dosa apa? Secara umum mereka mengatakan bahwasanya ini adalah dosa-dosa kecil, karena dosa besar itu mesti dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, as-salatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kaba'ir. Apabila salat 5 waktu, as-salatul khamsa wal jum'atu ila al-jum'ah, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun, dia akan menghapuskan dosa yang ada di antara keduanya, dengan syarat mereka menghindarkan diri dari dosa-dosa yang besar. Maka ketika kita akan mengharapkan bertemu Ramadan, kita hendaklah berilmu tentang Ramadan. Ketika kita akan menunaikan ibadah haji, kita diwajibkan untuk mempelajari bagaimana manasik haji, agar dalam pelaksanaan haji kita dapatkan ganjaran haji-haji yang mabrur, karena kita ingin mengamalkan, menunaikan haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah letak arti penting makna ilmu dalam hidup kita. Tak usah begitu. Orang nak naik kereta, kalau dia tidak berilmu bagaimana cara naik kereta, maka dia akan mendatangkan kerosakan bagi kereta, bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Apabila dengan ilmu untuk naik kereta, orang harus dan wajib belajar ilmu tentang bagaimana cara naik kereta, lalu bagaimana dengan agamanya. Setiap orang mesti memperdalami agamanya, agar dia dengan ilmu itu akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa umat Islam dia ditinggikan dengan taatnya kepada Allah.
Dia ditinggikan oleh agamanya. Ingatlah ketika Umar bin Khattab, ya, pada suatu ketika ingin menjemput kunci Damaskus. Lalu beliau datang untuk menjemput. Seorang panglima perang berkata kepadanya dalam keadaan melihat sang khalifah yang jalan kaki, kerana bersama dengan pembantunya ketika itu, beliau jalan kaki, giliran beliau yang jalan kaki, pembantunya naik ke atas kuda. Lalu panglima perangnya mengatakan, "Wahai khalifah, bagaimana keadaanmu yang seperti ini?" Keadaan seperti ini dilihat oleh orang-orang pembesar-pembesar negeri ini. Apa kata Umar bin Khattab? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi izzata bighairil Islam azalallah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Barang siapa mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, maka Allah akan menghinakan mereka. Maka bagi kita semuanya, kaum muslimin, kaum muslimat, sama-sama mempelajari agama kita. Agama yang demikian banyaknya ditinggalkan oleh manusia. Mereka mencari sesuatu untuk jaminan, kecuali yang harus kita capai adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sekedar untuk pengantar bagaimana kita, karena situasi kita hari ini, kita berada di dalam kedai atau toko buku Al-Busra, ya, dan semoga memberikan manfaat kepada kita dan memberikan gambaran kepada kita. Sudah ada bahan, tinggal kita nak baca saja. Kita nak baca, kita kena nak beli, ya. Karena ulama kita sudah banyak menulis, kita tinggal baca. Cuman kita ada sempat tak untuk memberikan waktu kita untuk membaca kitab-kitab dan ilmu-ilmu tentang keislaman. Semoga ini bermanfaat kepada diri saya pribadi dan kepada kita seluruhnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam hidup kita, menghidupkan kita di dalam Islam dan sunnah, dan mematikan kita di dalam Islam dan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.